saya bisa menunjukkan bahwa Yesus tidak menyuruh untuk menyembah Dia dan sebagainya. Yang ada di sini justru kata Yesus, bertobatlah. Ngono lho. Salam teman-teman sekalian, salam sukacita, berjumpa lagi dengan saya channel Sukacita Kristus Tuhan. Nah teman-teman sekalian, pada video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang menanggapi penyampaian Ustadz yang mengatakan bahwasannya Alkitab itu tidak diwajibkan untuk dibaca oleh orang-orang Kristen dan pastor, pendeta tidak mewajibkan jemaatnya membaca Alkitab, dan juga dia sampaikan bahwasanya orang Kristen tidak tahu bahwasanya Yesus tidak pernah sama sekali menyuruh untuk menyembah kepada Yesus. Nah teman-teman sekalian, untuk lebih dalam kita memahami tentang berita ini, maka terlebih dahulu kita melihat cuplikan videonya berikut ini. Saya bisa menunjukkan bahwa Yesus tidak menyuruh untuk menyembah Dia dan sebagainya. Yang ada di sini justru kata Yesus, bertobatlah. Ngono lho. Tolong ini contoh ya, ini tak incipit tok ya Pak. Incip dan sewu. Yang ada tanda merah ya Pak. Iya. Baca bismillah. Sejak waktu itulah Yesus memberitahukan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yang nyuruh tobat siapa nih? Yesus. Yesus tidak mengatakan dosamu tak tanggung, kok nyimut? Di gereja mereka tidak diwajibkan membaca ini. Apa kata pendeta, kata pastor? Wes. Jadi ini sudah dibawa. Tapi kan mereka punya Injil semua Bapak. Punya. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban mereka mempelajari ini. Maka mereka banyak tidak tahu. Banyak. Nanti insya Allah kalau kita masih dipertemukan oleh Allah, saya tunjukkan nanti ya. Saya tunjukkan supaya mereka itu tahu, kita supaya tahu. Kita orang Islam oleh Allah diperintahkan baca Al-Quran. Bahkan poin 1, orang yang suka membaca Al-Quran dijamin tidak akan rugi. Tapi menurut orang kafir, kita ini dilarang membaca Al-Quran. La tasma'u lidal Quran. Jangan kamu dengarkan Al-Quran sungguh-sungguh. Nah, tinggal nurut Gusti Allah selamat, nurut orang kafir gak selamat dan seterusnya. Baik, sampai di sini Bapak. Nah teman-teman sekalian, setelah kita melihat cuplikan video ini teman-teman sekalian, sangat-sangat lucu teman-teman sekalian, di mana seorang ustadz yang sudah sangat berpengalaman dan kemudian juga memiliki intelektual yang baik teman-teman sekalian, tetapi pekerjaannya hanya untuk memojokkan Alkitab dan menggelitir ayat-ayat Alkitab tanpa dasar yang kuat. Kenapa saya katakan tanpa dasar yang kuat? Dimana ketika kita melihat video tadi disampaikan oleh Pak Ustadz tadi bahwasanya Yesus tidak menyuruh untuk menyembah kepada Yesus. Nah teman-teman sekalian, ini hal yang salah, sebab Yesus seringkali mengajarkan kepada kita bahwa Ia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat kita. Dan di dalam Yohanes juga disampaikan bahwasanya ketika engkau melihat aku, maka engkau telah melihat Bapa yang di sorga. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang harus disembah. Dan hanya melalui Yesus kita bisa masuk surga. Melalui percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita mendapatkan kerajaan surga. Nah teman-teman sekalian, ketika kita melihat video ini teman-teman, sangat-sangat menyedihkan menurut saya. Karena seorang ustadz menganggap sebuah lelucon untuk memojokkan kitab agama orang lain demi mempertahankan imannya sendiri, tetapi seharusnya tidak dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik.
Nah teman-teman sekalian, kemudian dia sampaikan juga bahwasanya Alkitab itu tidak wajib, bahkan pendeta, pastor tidak mewajibkan jemaatnya untuk membaca Alkitab. Nah ini sangat lucu sekali teman-teman sekalian, bahkan kalau kita melihat setiap kita ke gereja, kita bawa Alkitab, dan ketika kita bawa Alkitab, kita diajarkan oleh pendeta untuk kita membuka Alkitab dan kita membaca secara bergantian. Nah ini lucu sekali. Nah bahkan kita disuruh beli Alkitab untuk kita pelajari dan kita baca setiap hari. Sehingga iman kita semakin bertumbuh, semakin dewasa kerohanian kita. Nah ini terbalik tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Saya meluruskan hal itu, Pak Ustadz, mendingan Pak Ustadz bertobat sajalah daripada hanya memojokkan sesuatu namun tidak sesuai dengan data ataupun tidak sesuai dengan realita daripada pernyataan Pak Ustadz. Lalu kemudian teman-teman sekalian, kemudian Pak Ustadz juga menyampaikan bahwasanya mempelajari kitabnya dia itu bisa masuk surga. Lah pertanyaan saya, apakah yang disampaikan Pak Ustadz itu benar? Lalu kenapa banyak yang bertanya bahwasanya sedangkan Muhammad saja didoakan supaya masuk surga. Lalu di mana ayatnya yang menunjukkan bahwasanya kalau kita beragama dengan agama Pak Ustadz yakin masuk surga? Tetapi dalam Alkitab mengajarkan kepada kami bahwasanya kami yakin masuk surga ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tadi yang ayat Alkitab yang dibacakan oleh Pak Ustadz tadi mengenai bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, kalau kita melihat itu di dalam Matius 4 ayat 17, teman-teman sekalian. Nah, kita melihat itu dari ayat 12. Nah, paragraf ini teman-teman itu berbicara tentang apa? Nah, sebelumnya mari kita baca bersama-sama. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah teman-teman sekalian, firman Tuhan ini teman-teman jelas kita melihat bahwa menggenapi tentang nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwasanya mereka yang tinggal di daerah Zebulon dan Naftali ini akan melihat terang. Kita jelas lihat di ayat 16, bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang. Ya, yang di dalam kegelapan melihat terang yang ajaib. Artinya mereka melihat Yesus. Melihat terang itu, yaitu Yesus itu sendiri yang menjadi penyelamat bagi mereka. Nah kemudian teman-teman kita melihat lagi, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbitlah terang. Yang diam di dalam negeri yang dinaungi oleh maut dan telah terbit terang. Nah teman-teman sekalian, akhirnya mereka yang di dalam kegelapan dibawa ke dalam terang. Itu yang dimaksud dalam nubuat itu. Melalui kedatangan Yesus, ketika Yesus lewat daerah Zebulon ini dan Naftali ini, Yesus menjadi terang bagi mereka. Karena di mana Yesus pada ayat ke-17 dikatakan di situ, sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah. Yang menyampaikan kepada orang-orang yang tinggal di daerah Zebulon dan Naftali ini agar mereka bertobat, agar mereka berubah dan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Mereka mencari kerajaan surga, sebab kerajaan surga sudah dekat.
Ini berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang tinggal di Zebulun dan Naftali itu. Nah, tentu konteksnya ini berbeda dengan yang dipahami oleh Pak Ustadz tadi, yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menyuruh dan memerintahkan agar jemaat menyembah kepada Yesus. Nah, saya pikir kita jelas melihat tadi. Perkataan Yesus itu dia sampaikan kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang tinggal di Zebulun dan Naftali. Menggenapi daripada nubuat dia disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bahwasanya nanti di daerah orang-orang yang ada di daerah Zebulun dan Naftali ini akan melihat terang yang membawa keselamatan, yaitu melalui Mesias yang mereka nantikan, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi menjadi sebuah lelucon menurut dia. Tetapi kita harus meluruskan itu teman-teman sekalian, bahwasannya yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu sangat-sangat salah dan tidak sesuai dengan konteks yang ada di dalam paragraf itu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kiranya melalui pemberitaan ini dan kita meluruskan hal ini, semoga teman-temannya semua diberkati oleh Tuhan dan kita juga mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Salam.